Pemirsa Warisan Budaya Nusantara Streaming TV menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Lambannya tanggapan terhadap aspirasi warga Persekutuan Adat Labo Lelekawa yang mendukung kuat pembangunan waduk. Program Nawacita Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melahirkan berbagai tafsiran bebas hingga diduga ada praktek-praktek nakal, permainan pengadaan tanah, menghilangkan hak-hak pemilik tanah ulayat adat Labo Lelekawa di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rangkuman pers Warisan Budaya Nusantara hingga memasuki pertengahan bulan Maret 2022, jawaban dan tindakan atas aspirasi warga Persekutuan Adat Labo Lelekawa yang mendukung kuat pembangunan waduk bahwa wajib dilakukan proses pengukuran ulang pada sejumlah titik tanah adat untuk pembangunan waduk baru mulai menunjukkan titik terang setelah cukup lama masyarakat adat Labo Lelekawa berontak menyuarakan kearifan kebijakan publik menjawab tuntutan mereka. Persekutuan Masyarakat Adat Labo Lelekawa yang juga menggandeng perjuangan aspirasi mereka melalui tim kuasa hukum LBH Nurani Kabupaten Nagekeo NTT diketuai Bulang Lukas Sarjana Hukum berulang kali berteriak memperjuangkan hak-hak mereka agar dikembalikan usai nama mereka dihilangkan atau tidak terbaca, sedangkan mereka merupakan pemilik wilayah atas tanah adat mereka yang dipakai untuk membangun waduk. Perjuangan aspirasi panjang yang ditempuh oleh masyarakat adat Labo Lelekawa baru mendapat angin segar oleh sikap dan tindakan arif jemput aspirasi yang ditempuh oleh Kapolres Nagekeo yang baru, AKBP Yuda Pranata SIK SH. Kapolres Nagekeo AKBP Yuda Pranata SIK SH mendatangi mereka secara langsung dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari rumah adat ke rumah adat, dengan penuh kearifan mendengar dan menyerap langsung keluh kesah dan ratapan mereka, lalu meneruskannya kepada para pihak berkompeten untuk ditempuh tindakan jalan keluar guna dapat mendaratkan program strategis nasional Nawacita waduk di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berjibaku masuk keluar kampung, naik turun gunung hingga menempuh jalan kaki, mendorong mobil yang tertanam lumpur jalanan. Akibat layanan infrastruktur jalan menuju titik-titik lokasi pembangunan waduk masih jauh dari harapan layak pakai, dan berbagai aksi mencengangkan lainnya yang dilakukan oleh seorang Kapolres disambut dengan air mata bahagia oleh warga Persekutuan Adat Labo Lelekawa di Kabupaten Nagekeo, hingga berujung menuai kebijakan proses pengukuran tanah pada sejumlah titik dipastikan diukur ulang dengan melibatkan masyarakat adat Labo Lelekawa sebagai subjek, dan mereka pun menyatakan mendukung 100% pembangunan waduk di tanah adat mereka. Selain pengukuran ulang dan pengkondisian pelibatan aktif masyarakat adat Labo Lelekawa, mereka juga mendesak revisi nama waduk harus menyatu dengan kesakralan tanah budaya setempat di mana waduk berpijak atau dibangun. Mereka mendesak harus diberi nama Waduk Kawa Lambo Kabupaten Nagekeo NTT. Secara adat menurut mereka meyakini penyatuan yang utuh antara program pembangunan dengan kesakralan adat budaya sebagai fondasi utama akan memberikan energi positif yang sangat besar terhadap proses pembangunan waduk, termasuk dari potensi tidak terduga seperti potensi bencana masa depan dan berbagai potensi buruk lainnya. Mereka mendesak penyatuan itu harus diselenggarakan, termasuk nama waduk harus selaras dengan tanah adat budaya lokasi waduk dibangun, yaitu Waduk Kawa Lambo. Berikut video liputan khusus pers Warisan Budaya Nusantara cabang redaksi Nusa Tenggara Timur, liputan Aurelius Doo, Willy Produce, dan tim WBN. Apakah mereka dua ini menyampaikan bahwa kami sudah sepakat di dalam rumah adat bahwa utusan dua orang ini untuk menandatangani menjadi 8-10 rumah itu? Yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan kami selaporan hak milik dan penggarap ini kami baca dalam undangan pemerintah Bapak Kapolres. Karena undangan ada pemilik dan ada penggarap. Dalam arti penggarap yang saya sampaikan dan saya laporkan itu adalah benar,
mereka itu adalah pendai. Pemilik adalah suku budaya, adalah hak budaya kebudayaan. Dan dalam arti mereka ini adalah berhak yang di atas tanah, yang mengambil hasil untuk kebutuhan keluarga. Tetapi di bawah tanaman atau tanah itu adalah menjadi hak budaya suku kebudayaan. Yang saya pastikan pada hari ini Bapak Kapolres, suku kebudayaan tidak. Tiba-tiba yang menyatakan bahwa itu keputusan bahwa setelah hasil survei, kembalinya dari survei harus dipresentasikan kembali kepada masyarakat. Pertanyaan saya, masyarakat yang bodoh ini sampai saat ini, apakah sudah presentasi? Pertanyaan saya, apakah di Lampung hanya cuma 2 suku? Sehingga situasi ini bertambah panjang. Dan yang kedua, saya sudah sampaikan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh adik saya Markus tadi tentang titik-titik dan lain sebagainya. Di kantor desa saya sudah katakan bahwa kita di wilayah desa Laboleba ini harus tahu diri, harus kita mau aman, masalah cepat diselesaikan. Kita harus tahu diri dalam arti orang punya, kita punya. Jangan orang punya, kita bilang, kita katakan kita punya. Yang waktu itu sebelum menjadi kepala desa, seiring apa disampaikan oleh Bapak Markus bahwa izin survei di kantor desa dan sebagainya, dan di sini saya sebelum kepala desa, saya menyampaikan bahwa masyarakat adat Lampung tanggal 23 Juli 2016 yang waktu itu kepala desa adalah Bapak Thomas Jarasin, yang dalam tanda tangan diketahui oleh BPD. Sebagai fungsionaris adat Lampung, saya melihat bahwa 8 rumah adat sudah bertantangan. Yang tentunya Bapak Markus Wolo hari ini tidak tantangan, tapi bukan diwakili, tapi ada anggota suku Budaya, notabene dalam rumahnya itu turut tantangan, yaitu Vitalis Perja dan Edward Sugiri. Pandangan saya Bapak Kapolres, dari 10 rumah adat, tinggal 2 rumah adat yang tidak ikut tanda tangan, yaitu suku Budaya rumah Abu Nidubai dan suku Ananuba rumah Bahat Soba yang dibaris oleh Bapak Hengki Kota. Tentunya dalam perjalanan waktu setelah izin survei, yang tentunya dalam survei itu tim yang untuk menjalankan survei itu kan dengan dua kelompok antara pro dan kontra, sehingga apapun perjalanan mereka didampingi oleh pihak keamanan dan terusnya secara keterbukaan. Mungkin sampai hari ini baru sedikitnya agak terbuka. Yang jelas penggarap adalah yang mendapatkan ulayat. Sebetulnya yang punya hak itu adalah ulayat. Kalau nggak ada dana ulayat kan nggak mungkin ada penggarap. Itu garis besarnya. Jadi kita fokus dengan ulayat dulu. Untuk yang penggarap nanti kita bahas, ya. Ini kita tidak membahas penggarap dulu. Kita membahas siapa yang berhak atas tanah yang terdampak. Kita hanya membahas ulayat. Karena yang berhak yang harus mendapatkan, yang tidak berhak tidak boleh harusnya. Ya, kita harus clear and clean, jelas dan bersih dari masalah. Karena program nasional ini adalah pemerataan implementasi dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ada pembangunan, dan pembangunan ini tergantung dari bawah-bawah yang terdapat apakah menerima atau tidak, gitu loh. Yang jelas pemerintah sudah ada perhatian dengan memberikan bantuan tersebut dalam bentuk infrastruktur. Memang kalau kita merubah suatu tempat pasti akan
merubah bentuknya, tetapi perubahan itu pasti ada manfaatnya, nggak boleh enggak. Ya secara garis besar begini, dulu kita punya daratan, ada lembah, ada ini. Setelah dibangun bendungan, ada rendaman, tidak ada lembah, tetapi tetap air yang ada di atas tanah itu ada manfaatnya. Bisa dipakai untuk pelihara ikan, bisa untuk sarana pariwisata. Mungkin yang ada sini pernah ikut, saya dengar informasi ya, pernah ikut dengan Bapak Goris dari Bandung di tempat lain. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih jelas setelah semua berkumpul. Saya hanya mengundang cukup besar dari budaya. Istilahnya kemarin saya sudah berkunjung, ya sekarang kami mengundang. Angkat tangan yang terima, yang tidak terima nggak usah angkat tangan. Saya cuma ingin tahu saja dulu. Yang mendukung angkat tangan. Ya. Sekarang giliran Bapak-bapak menyampaikan ke saya apa yang Bapak harap dan inginkan dengan dampak dari proyek nasional ini. Silakan. Intinya kan di situ, Pak. Dan jangan minta waktu berulang ramai semua di atas. Kalau perlu ada ritual ada dulu biar dapat izin, biar tidak ada masalah ke depannya. Karena saya pernah dinas di Papua, namanya ukur itu krusial, itu sangat sakral. Karena warisan dari mana harus dijaga yang baik. Kalau mau berikan cara ada, ya enggak? Semua sama, termasuk saya jawab juga ada adatnya. Ini hanya sahabat-sahabat terus sambil dijelaskan di sana. Nanti itu gambarnya begini, tidak usah peta kalau tak lihat tempatnya. Saya juga kalau suruh baca peta bingung juga. Ini kertas tok. Gimana kalau kita ke sana? Mana yang nanti terendam air, mana nanti alirannya, dan apa saja yang akan dibangun. Setuju kira-kira? Maksudnya itu ya? Iya enggak? Nah sekarang gini, itu tadi kan belum dijawab. Ini baru keluarga besar budaya. Nanti akan saya kumpul yang sesuai janji saya di kantor desa Labulewa. Semua akan saya kumpulkan, banyak para tokoh adat sesepuh yang memiliki fakta sejarah di area yang akan dibangun. Silakan bicara. Tetapi kebutuhan tentang waduk seluas 617 kita kunci sampaikan ke keluarga, bukan lagi 341, 592, 617. Di dalam 617 rendaman seluas 491, sisanya jalan, mungkin ada tapak bendungan dan lain sebagainya. Tadi ada bilang untuk tempat wisata, tempat taman, itu nanti dipilihkan. Saya datang sama dari Pak Kapolri diterima rumah adat. 3 rumah adat yang saya masuk dengan undang secara resmi. Pengalungan, sumpah mereka gak tahu di saya. Pada saya anak jalan Pak. Yang menjadi soal adalah seluruh ini berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, saya hanya minta Bapak kuncinya bahwa pertama mereka dengan hati tulus dan soal hal yang mereka tidak peduli, tetapi tentang hak mereka sebagai kesatuan masuk budaya adat, mereka tidak dihormati. Itu adalah tentang ritual adat dan tempat-tempatnya. Ritual adat saya masuk ke sana, negara berkewajiban untuk melindungi. Undang-Undang Nomor 5 2017 mengatakan itu tentang peremajuan budaya. Mereka ini bukan soal apa, tetapi bagaimana tempat mereka ini diakomodir secara bagus, dihormati, karena mereka tahu bukan dosanya, pemandinya dengan semesta, dan mereka tidak pernah ketemu. Yang mereka tahu itu tentunya caranya dan lain sebagainya. Itu harus duduk bersama dalam sebuah forum resmi adat. Kawah yang notabene tanggal 2019 tanggal 28 Agustus 2019 menyatakan Logose itu kawah punya, tetapi kembali Agustus 2021 kemarin pengumpulan kawah tidak ada yang muncul syukuran. Minta maaf dan minta maaf PBS, mereka makhluk anak manusia bermartabat, tidak ada dosa yang masalah. Tergantung kita semua. Di mana kamu negara, semua negara yang melindungi ini. Sekali lagi sahabat demi mereka sahabat. Karena mereka tidak berdosa. Anak manusia jujur semuanya. Saya katakan kali ini tempat ini, Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres.
kali ini saya menemukan seorang muda. Saya jarang Pak Kapolres. Sebenarnya bukan begini. Pak Kapolres punya kewenangan bagi paksa aku selesai. Tapi hari ini Pak Kapolres kepada muda. Dan kamu semua salah lawan ketika kamu tolak orang ini. Ada satu hal, teman-teman dari BPS katakan agar dia bukan tuan tanah. Saya lagi. Ada dan undang-undang mengatakan hukum agraria berlaku atas bumi air doang, hanya hukum adat. Bagaimana menurut hukum adat sepanjang kenyataan masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Pranata Binari Sukarya selaku Kapolres Nagekeo. Alhamdulillah kami telah diterima dalam silaturahmi di keluarga besar suku Kawa, di mana di sini ada 5 keluarga besar suku, 5 suku besar di sini membicarakan tentang proyek strategi nasional khususnya di Waduk Lambo, apa yang sudah menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan dan impian dari keluarga besar kita. Insya Allah akan kami bantu dan kami akomodir sehingga apa yang menjadi hak dari keluarga besar kita ini bisa tersampaikan, di mana hak ini semata-mata demi menghormati dan sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya leluhur yang sudah ada dari sini turun-temurun, di mana warisan budaya ini tidak boleh musnah apalagi hilang, harus dilestarikan. Dampak pembangunan tidak boleh menghilangkan sejarah dan warisan budaya yang telah diturunkan ke anak cucunya. Jadi langkah kedepannya kami akan terus mengakomodir dan mengawal supaya apa yang menjadi harapan dan impian dari suku besar di Kawa ini bisa diperhatikan oleh pemerintah dan juga pembangunan waduk ini bisa berjalan dengan baik. Dan tadi sudah disampaikan dari keluarga besar bahwa keluarga besar sangat mendukung. Yang ingin kami tanyakan, keluarga besar Kawah apakah mendukung pembangunan waduk ini? Dukung! Terima kasih, itulah jawaban dari keluarga besar kita dan kami sangat mengapresiasi dan apa yang menjadi keluhan akan kami akomodir dan akan kami sampaikan. Terima kasih. Tuntutan ini kan sudah berjalan, kalau untuk batal tidak mungkin. Ya. Tapi tadi 100% mendukung Waduk Lambo. Kira-kira apa selama ini menjadi masih terkendala sehingga proses ini terus menjadi perjuangan masyarakat adat Kawa ini seperti apa? Baik, terima kasih. Saya Klemes mewakili masyarakat adat Kawa. Hari ini luar biasa, kami masyarakat adat Kawa dikunjungi atau mendapatkan kehadiran dari Bapak Kapolres Pak Yuda yang sangat luar biasa hari ini hadir di tengah-tengah kami dan momentum hari ini memberikan sinyal kepada kami bahwa selama ini perjuangan kami kurang lebih 1 tahun masyarakat adat Kawa menuntut untuk melakukan pengukuran ulang. Tadi dalam diskusi, dalam penyampaian oleh Bapak Kapolres bahwa hari Rabu ini kalau tidak ada halangan akan dilakukan pengukuran ulang. Dan poin ini menjadi poin yang selama ini kami perjuangkan, di mana beberapa titik ulayat masyarakat adat Kawa yang selama ini dikomplain, diadu, dianggap konflik. Hari Rabu adalah hari puncak, kami seluruh masyarakat adat Kawa hadir untuk menyaksikan pihak pemerintah dalam hal ini BPN untuk lakukan pengukuran ulang. Dan pengukuran ulang ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan sebelumnya itu cacat prosedural, sehingga tuntutan kami untuk melakukan pengukuran ulang hari Rabu, kami melihat bahwa inilah sudah memenuhi unsur-unsur konstitusional, di mana BPN akan hadir, pihak Kamtibmas juga hadir, turut menyaksikan, dan seluruh masyarakat adat atau seluruh Anwos Abu Kapa hadir di lokasi untuk menyaksikan. Selain itu juga berkembang diskusi tadi menyangkut dengan nama waduk. Beberapa media, baik media nasional maupun media lokal, ada yang mengatakan Bendungan Bayi, ada juga mengatakan Waduk Mbai Lambo. Ini memang dari sisi penamaan ini kami melihat sangat tidak representasi atau setidak-tidaknya tidak mencirikan karakteristik kearifan lokal masyarakat adat Kawa, yang mana titik nol adalah milik masyarakat adat Kawa dan pengorbanan ulayat untuk kepentingan pembangunan waduk ini cukup banyak, dan begitu tambahan-tambahan areal pembangunan
Sehingga sebagai penghargaan dan penghormatan kami kepada leluhur kami, maka kami hanya meminta masuklah nama Kawa di dalam nama Waduk Lambo, atau dalam diskusi kami tadi disebut dengan Waduk Kawa Lambo. Kenapa? Kawa ini menjadi tempat atau keulayatan masyarakat adat Kawa ini cukup banyak, yang mulai dari titik nol dan beberapa titik di sekitarnya, sehingga ini menjadi warisan budaya yang akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Tapi dukung tidak? Sudah pasti sedari awal kami masyarakat adat Kawa ini sangat mendukung pembangunan waduk, asalkan harus dilakukan secara konstitusional. Nah, hari Rabu ini mau menunjukkan bahwa proses yang dilakukan hari Rabu ini sudah representasi atau sudah menjawabi unsur-unsur konstitusional. Saya kira itu saja. Harapan kita itu berikutnya kita menuju ke tempat ini. Masyarakat ini masyarakat tradisional, kampung terjaga dengan baik ya. Kampung Purbakalaya masih sangat asli, orisinal gitu. Tapi akses infrastruktur sini, jalan raya yang kelihatan yang tadi memang harus catatan. Karena harapan itu ya mau disampaikan. Iya, saya kira akses jalan dari jalan negara ke sini memang sangat memprihatinkan. Apalagi masuk pada musim-musim hujan begini, kondisi jalan sangat kritis dan mengancam juga keselamatan nyawa. Tetapi kami sebagai masyarakat adat, ya mau bagaimana, itu adalah tempat ulayat kami, komunitas kami yang harus kami jaga, kami rawat. Oleh karena itu, untuk mendukung program-program strategis nasional ke depan, kami berharap Pemda minimal harus mengakses, membuka isolasi, atau setidak-tidaknya jalan akses ke sini diperbaiki. Apalagi di Kawa ini sedang digaungkan menjadi daerah destinasi pariwisata. Bagaimana kesan yang dibangun oleh para pengunjung kalau infrastruktur itu tidak menjamin. Oke. Di beberapa kesempatan kita masih merangkum video seluruh untuk liputan paket ini. Pak Kapolres yang baru di Payuda untuk misalnya suku Obodai, mereka tidak tanggung-tanggung sebut bahwa mosalaki kami Pak Kapolres ini. Adakah statement budaya lain dari sini menyangkut bagaimana kearifan seorang Kapolres terjun langsung mau mendaratkan nawacita ini, Kapolres yang punya sejarah dalam perjalanan kita gitu. Kira-kira apa yang mau disampaikan tentang Bapak Kapolres secara pribadi, figur dan pelayanannya? Saya kira Kapolres yang baru ini agak berbeda dari sisi karakteristik kepemimpinannya. Karena apa? Dalam waktu kepemimpinan kurang lebih sebulan, tetapi anjang sana silaturahmi ke beberapa wilayah itu sangat luar biasa. Lalu hari ini dalam proses diskusi tradisi masyarakat adat Kawa menyambut kedatangan seorang tamu harus polu dulu dalam bahasa setempat, harus diberikan ruang untuk tempat duduk di rumah adat. Dan hari ini kami mau katakan ini adalah mosa laki Kawa juga, mosa pusikisa laki sesepenga. Jadi hari ini kami melihat sosok Pak Kapolres ini tidak hanya sebagai Kapolres, tetapi sebagai mosa laki juga. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini mampu hadir dan mampu memberikan suasana, mampu mengkonsolidasikan sebuah keadaan yang selama ini sudah terpolarisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dan mestinya ini menjadi contoh, menjadi sampel untuk pemimpin-pemimpin yang lain supaya tidak hanya berpangku tangan atau duduk di meja, harus turun ke bawah, mendengar langsung, menyimak langsung, mengalami langsung. Karena ketika duduk langsung, mengalami langsung, akan mendapatkan respon balik, dan itu sangat asli. Ketika tadi dalam diskusi lepas, Bapak Kapolres mengatakan, saya harus turun langsung supaya bisa mendengar langsung. Dan ini sangat kami berikan apresiasi. Sehingga Bapak Kapolres ini, saya melihat tokoh yang mampu melakukan rekonsiliasi untuk kelompok-kelompok yang selama ini sudah terpolarisasi. Pers Warisan Budaya Nusantara Cabang Redaksi Nusa Tenggara Timur, liputan Aurelius Doo, Willy Produs, dan tim WPN. Nusantara Sepuluh Menyajikan berita budaya dan berita umum.